Pemirsa Departemen Kehakiman dan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat menginvestigasi kolapsnya Silicon Valley Bank. Presiden Amerika Serikat Joe Biden meyakinkan warga Amerika Serikat bahwa sistem perbankan Amerika Serikat tetap aman dan telah menolak bailout atau pemberian dana talangan. Lalu bagaimana dengan nasib nasabah? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA di Washington DC. Virginia, bagaimana perkembangan investigasi atas Silicon Valley Bank sejauh ini? Ya, Valencia dan pemirsa Metro TV. Perkembangan dari investigasi ini memang masih sangat dini dan perkembangan yang dilakukan atau investigasi dari Departemen Kehakiman dan juga Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC ini masih sangat awal, namun sejumlah spekulasi ini mulai beredar terkait apa saja yang akan jadi fokus dari investigasi. Termasuk yang pertama adalah penjualan saham Silicon Valley Bank atau SVB beberapa hari atau beberapa pekan sebelum kolaps oleh jajaran eksekutif dari SVB dan sejumlah transaksi lain yang berkaitan dengan saham SVB. Regulator di negara bagian Massachusetts juga menginvestigasi transaksi saham oleh eksekutif bank dalam 90 hari sebelum SVB ini kolaps. Investigasi ini masih dalam tahap yang sangat dini dan mungkin juga tidak akan berujung pada tuntutan hukum karena memang jika ada institusi finansial atau perbankan di Amerika Serikat yang mengalami kerugian yang besar biasanya akan dilakukan pengecekan secara mendalam. Namun ada juga gugatan kelompok atau class action di negara bagian California oleh nasabah-nasabah dari SVB terhadap induk perusahaan SVB Financial Group, CEO dan CFO dari Silicon Valley Bank atas dasar tuduhan mengecilkan resiko dari kenaikan suku bunga di Amerika Serikat yang berpotensi merugikan nasabah. Valencia. Virginia, kemudian apa penyebab kolapsnya dari SVB ini? Nah, ini ada sejumlah analisis terkait kolapsnya SVB, antara lain terkait nasabah yang terlalu homogen dan juga lemahnya manajemen resiko yang dilakukan oleh SVB. Nah, kita familiar dengan istilah Silicon Valley itu sebagai julukan untuk daerah di Amerika Serikat bagi markas raksasa teknologi dan memang Silicon Valley Bank ini sendiri didirikan pada tahun 1983 untuk melayani nasabah perusahaan-perusahaan startup yang mungkin karakteristiknya berbeda dan baru termasuk tidak bisa menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat. Nah, SVB ini melihat ceruk itu dan mereka mengembangkan sebuah bisnis model untuk melayani nasabah seperti itu, nasabah-nasabah seperti startup itu. Dan perkembangannya ini pun membuat mereka punya nasabah yang datang dari kalangan startup dan membuat bisnis model dari kalangan startup teknologi. Dan dengan gejolak yang dialami industri teknologi selama setahun terakhir, nasabah ini mencoba untuk menarik deposito mereka dan puncaknya pada Kamis lalu sebanyak 40 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, untuk membayar uang nasabah ini, mereka menarik SVB ini harus menjual obligasi yang dimiliki sebagai bentuk investasi mereka. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada gugatan kelompok untuk yang menitik beratkan pada kenaikan suku bunga di Amerika Serikat. Suku bunga yang dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat untuk meredam inflasi di AS saat ini punya dampak terhadap harga aset Bank SVB, terutama surat utang atau obligasi. Ini yang membuat ini yang luput mungkin ya dari perhitungan model bisnis SVB sehingga mengakibatkan kegagalan perbankan terbesar kedua dalam sejarah Amerika Serikat setelah runtuhnya Washington Mutual pada 2008 lalu. Valencia. Virginia, apa tindak lanjut dari pemerintah Amerika Serikat menghadapi bangkrutnya SVB? Ya, tadi seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya, Presiden AS Joe Biden ini sekarang mencoba untuk meyakinkan ke warga bahwa sistem perbankan di Amerika itu tetap aman dan tidak akan ada efek domino ke bank lain, meskipun pemerintahnya juga tidak akan memberikan dana talangan atau bailout ke SVB seperti yang dilakukan sebelumnya. Namun tetap akan mencoba untuk mengembalikan dana nasabah, baik yang tertanggung asuransi maupun tidak. Nah, Presiden Biden juga umumkan akan merilis aturan perbankan baru yang menurutnya ini dilemahkan oleh keputusan mantan Presiden Donald Trump yang sempat menaikkan standar pemantauan perbankan ke 250 miliar dari 50 miliar. Sementara SVB
sebelumnya mereka mempunyai aset sebesar 209 miliar dolar saja. Sementara mantan wakil presiden dari era Trump, Mike Pence, beserta sejumlah wakil rakyat dari partai oposisi, Partai Republik, menyebut bahwa kolapsnya SVB merupakan dampak dari investasi yang disebut dengan investasi yang woke atau tercerahkan, di mana SVB ini terlalu berfokus pada investasi ke isu-isu sayap kiri seperti misalnya perubahan iklim dan kesetaraan. Jadi memang ada polarisasi antara kubu Republik dan kubu Demokrat melihat kolapsnya SVB saat ini, dan ini memang masih menjadi sebuah polemik di Amerika Serikat. Valencia. Terima kasih Virginia Gunawan, jurnalis VOA untuk penjelasan dan informasi Anda langsung dari Washington DC, Amerika Serikat.